Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mapel Channel, yaitu pembahasan soal AKG Madrasah bagian ketiga. Namun, sebelumnya klik subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Kita lanjutkan pembahasan nomor 35. Instrumen yang digunakan untuk menilai perilaku siswa dalam proses pembelajaran adalah pedoman observasi, B. Kuesioner, C. Pedoman wawancara, D. Tes hasil belajar. Jawaban yang tepat adalah A. Pedoman observasi. Pertanyaan selanjutnya, nomor 36. Untuk mengetahui prestasi belajar yang dicapai oleh semua peserta didik pada satu rombongan belajar dapat dilakukan dengan menghitung nilai A. Min, B. Modus, C. Median, D. Simpangan baku. Jawaban yang tepat adalah A. Min. Sebelum dilanjut, like and share. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan nomor 37. Ketika Anda tahu bahwa guru telah berhasil atau tidak dalam kegiatan pembelajaran, apa yang Anda lakukan? A. Membuat laporan keberhasilan atau ketidakberhasilan. B. Menyampaikan laporan ke atasannya. C. Menyusun rencana tindak lanjut. D. Menyusun laporan hasil pemantauan. Jawaban yang tepat adalah C. Menyusun rencana tindak lanjut. 38. Salah satu prinsip merancang program remedial bagi peserta didik tampak dalam kegiatan guru adalah A. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial. B. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa. C. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. D. Merancang tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi. Jawaban yang tepat adalah C. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. Selanjutnya, pertanyaan nomor 39. Penilaian portofolio dapat dilakukan dengan cara A. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas siswa. B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan sumatif tiap siswa. C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. D. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap siswa untuk melihat kesulitan siswa dalam memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan pengarahan dan tes remedial. Jawaban yang tepat adalah C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. 40. Pendekatan tes ini menggunakan norma yang disusun secara relatif berdasarkan distribusi skor yang dicapai oleh para pengikut dalam suatu tes. Dengan demikian, maka skor standar yang dicapai oleh seseorang yang didasarkan atas norma relatif itu atau PAN mencerminkan status individu di dalam kelompok. Pendekatan tes yang dimaksud adalah A. Penilaian berkelanjutan. B. Penilaian menyeluruh. C. Penilaian acuan patokan. D. Penilaian acuan norma. Jawaban yang tepat adalah D. Penilaian acuan norma. Selanjutnya pertanyaan untuk nomor 41. Menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi merupakan A. Tujuan penilaian. B. Prinsip penilaian. C. Fungsi penilaian. D. Hasil penilaian. Jawaban yang tepat adalah C.
fungsi penilaian. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Selanjutnya pertanyaan 42. Asesmen hasil belajar peserta didik harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut, kecuali A. Objektif, B. Adil, C. Kooperatif, D. Terpadu. Jawaban yang tepat adalah C. Kooperatif. Nomor 43. Di bawah ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan asesmen hasil belajar peserta didik. Kecuali A. Ditunjukkan untuk mengukur pencapaian kompetensi. Langsung aja ke jawabannya adalah D. Dilakukan pengulangan jika ternyata hasilnya banyak yang jelek. 44. Berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran tentang memahami teks anekdot, ternyata hasilnya tidak maksimal. Dari 30 siswa dinyatakan belum tuntas sejumlah 15, sehingga mengikuti program remedial. Sedangkan yang dinyatakan tuntas sejumlah 15 orang mengikuti program pengayaan. Kegiatan pengayaan untuk 15 siswa dapat dilakukan oleh guru dengan cara A. Mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. B. Digabung dengan siswa yang belum tuntas ikut remedial. C. Melanjutkan materi pada KD selanjutnya. D. Memberi tugas mengerjakan lembar kerja siswa. Jawaban yang tepat adalah A. Mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. 45. Salah satu prinsip merancang program remedial bagi peserta didik tampak dalam kegiatan guru adalah A. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial. B. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa. C. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. D. Merancang tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi. Jawaban yang tepat adalah B. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa. 46. Agar dapat menyusun hipotesis tindakan dengan tepat, Anda dapat melakukan kegiatan-kegiatan. Salah satu kegiatan itu adalah pengkajian teoretik di bidang pembelajaran atau pendidikan. Pernyataan tersebut merupakan kegiatan PTK pada langkah A. Merumuskan masalah. B. Mengidentifikasi masalah. C. Merancang PTK dengan pengajuan hipotesis tindakan. D. Menyusun proposal penelitian. Jawaban yang tepat adalah C. Merancang PTK dengan mengajukan hipotesis tindakan. Selanjutnya pertanyaan 47. Dalam penelitian tindakan kelas, masalah yang diteliti berasal dari A. Kerisauan guru akan kinerjanya di kelas yang diajar. B. Kerisauan pendidik akan mutu pendidikan. C. Keinginan untuk membantu guru. D. Kepedulian peneliti akan kinerja guru. Jawaban yang tepat adalah A. Kerisauan guru akan kinerjanya di kelas yang diajarkan. Kita lanjut dengan pertanyaan nomor 48. Di bawah ini adalah prinsip-prinsip penilaian tindakan kelas atau PTK menurut Suharsimi Arikunto, kecuali A. Kesadaran diri untuk memperbaiki kinerja. B. Kegiatan yang direkayasa. C. Perencanaan. D. Upaya empiris dan sistematis. Jawaban yang tepat adalah B. Kegiatan yang direkayasa. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah like dan share dan memberikan subscribe kepada saya. 49. Kegiatan yang harus dilakukan setelah pembelajaran adalah melakukan refleksi. Refleksi ini tidak hanya dilakukan pendidik saja, tetapi juga oleh peserta didik. Tujuan dilakukannya refleksi pembelajaran bagi peserta didik adalah A. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan pendidik dalam pembelajaran. B.
mencapai kepuasan diri peserta didik, memperoleh wadah yang tepat dalam menjalin komunikasi positif dengan pendidik. C. Untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran selanjutnya. D. Untuk mencapai kepuasan diri pendidik, memperoleh wadah yang tepat dalam menjalin komunikasi positif dengan peserta didik. Jawaban yang tepat adalah B. Untuk mencapai kepuasan diri peserta didik, memperoleh wadah yang tepat dalam menjalin komunikasi positif dengan pendidik. Kegiatan yang harus dilakukan setelah pembelajaran adalah melakukan refleksi. Tujuan dilakukan refleksi pembelajaran bagi pendidik antara lain adalah A. Untuk menganalisis tingkat keberhasilan proses dan hasil belajar peserta didik. B. Untuk melakukan evaluasi diri terhadap hasil belajar yang telah dilakukan. C. Untuk mengidentifikasi faktor penyebab kegagalan pembelajaran. D. Mengembangkan model pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Jawaban yang tepat adalah A. Untuk menganalisis tingkat keberhasilan proses dan hasil belajar peserta didik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.